Halo semuanya. Kalian pernah gak sih lagi scrolling TikTok, Instagram, terus kalian cek isinya tuh muka-mukanya tuh mirip semua, kayak glass skin, no pori-pori. Nah, terus mukanya tuh simetris banget, dagunya tirus. Pokoknya kelihatan perfect banget dan gak ada buat dijelek-jelekin. Nah, itu tuh fenomena standar kecantikan yang terjadi di Indonesia saat ini. Nah, karakteristik kecantikan sekarang itu sebenarnya udah dikonstruksikan secara sosial, seperti harus putih, harus perfect, bentuk tubuh harus bagus, seolah-olah kayak itu udah jadi hal baku yang mengingatkan kita itu semua. Nah, apalagi sekarang tuh udah ada filter digital, AI filter, yang bisa mengubah wajah kita tuh secara instan. Dan apa akhirnya? Muncul kesenjangan yang jauh banget antara realitas fisik tubuh kita dengan standar artificial yang diproduksi masa itu, guys. Nah, jadi gak heran kalau misalnya banyak anak muda sekarang tuh mengalami krisis identitas dan merasa enggak aman, insecure pada diri sendiri. Nah, kalau misalnya kita bedah pakai teori interaksi simbolik dari Georgie Herbert, fenomena itu udah masuk akal banget. Matt itu punya konsep yang namanya tuh generalized other. Singkatnya itu konsep ini tuh menjelaskan kalau kita sebagai manusia ini tuh sering menginternalisasikan norma, nilai, dan ekspektasi masyarakat ke dalam pikiran kita sendiri. Dalam kasus ini tuh standar kecantikan digital tadi bertindak sebagai generated other-nya, guys. Jadi waktu kita lagi ngaca nih di kamar, no make up, no filter, kita itu gak benar-benar menilai diri kita pakai standar personal lagi yang murni. Kita secara gak sadar malah melihat diri kita sendiri melalui mata masyarakat atau perspektif eksternal yang sudah terlanjur masuk ke otak kita. Nah, disinilah muncul dialog batin yang rumit, yaitu dorongan otentik tubuh kita apa adanya dengan me, yaitu tuntutan sosial yang memaksa kita untuk kelihatan sempurna, kelihatan cantik. Makanya pas ngaca, bukannya bersyukur, tapi kita malah sering insecure atau nyari-nyari kekurangan kita sendiri gitu, guys. Nah, pertanyaannya, kenapa sih standar kecantikan ini bisa seragam banget sekarang? Nah, guys, ini tuh ada hubungannya sama konsep digitalisasi dan platform logik atau logika platformnya. Nah, kita tuh perlu tahu kalau infrastruktur teknologi dan algoritma media sosial itu gak pernah 100% netral. Nah, algoritma juga sengaja menentukan konten mana nih yang bakal dapat exposure tinggi atau bakal viral. Nah, dan kebetulan konten yang sering diangkat itu adalah dengan visual yang memenuhi standar baku tadi lewat fitur komersial, filter kecantikan, AI, dan budaya performatifnya di medsos. Nah, platform digital ini pun berhasil menerapkan sebuah norma baru tentang representasi visual tubuh yang layak tampil dan tidak layak tampil. Efek buruknya, variasi kecantikan dan kultural lokal kita nih di Indonesia yang aslinya itu sangat beragam dan berbagai suku tuh ada ciri khasnya masing-masing. Nah, malah perlahan-lahan tuh bergeser dan tergantikan oleh satu standar global yang artificial. Nah, guys, dampaknya tuh makin sini tuh makin terasa banget lewat interaksi kita sehari-hari. Di ruang cyber, simbol-simbol seperti jumlah likes, viewers, dan komentar dari netizen itu tuh kayak, kok kusam, kok kurang tirus ya, atau kayak putihan dikit gak sih biar lebih anggun,
Nah, ini tuh bikin identitas kita tuh diidentifikasikan secara paksa oleh konsensus sosial. Ini tuh bikin kita menjadi merasa gampang tertekan dan terisolasi cuman gara-gara fisik kita di dunia nyata tuh gak sinkron sama standar kecantikan editan di dunia maya. Tapi untungnya makna kebudayaan ini tuh gak pernah absolut dan kita gak harus selalu tunduk sama apa yang dimau sama algoritma-algoritma itu. Kita sebagai individu yang punya ruang untuk bergerak dan kita bisa menolak standar yang membelenggu itu. Cantik itu harusnya sebuah negosiasi budaya yang inklusif. Cantik gak boleh diidentifikasikan oleh satu jenis warna kulit, satu bentuk wajah, hasil filter aja. Di negara yang beragam ini, Indonesia, sudah saatnya kita merebut kembali identik otentik kita. Dan kita harus mulai bangga sama diri kita sendiri dan apa adanya tanpa perlu validasi dari filter digital. Nah, gimana menurut kalian? Yuk kita kulangin pakai filter digital yang bisa merubah totalitas muka kita. Dan mari kita rayakan realitas budaya kita yang sebenarnya. Saya Arun Najmita Ilmi, terima kasih sudah mendengarkan video saya. Sampai jumpa semuanya.